Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Berdasarkan buku Genealogi Moral, karangan Friedrich Nietzsche, pembahasan. Catatan pembuka. Pada tahun 1887, Friedrich Nietzsche menerbitkan The Genealogy of Morals, atau dalam bahasa Indonesia, Silsilah Moral. Buku ini ditulis untuk melengkapi ide-idenya yang sebelumnya hanya disentuh sepintas dalam karyanya Beyond Good and Evil. Berbeda dengan gaya Nietzsche yang biasanya berbentuk potongan-potongan pendek penuh metafora, genealogi moral disusun dengan struktur yang lebih utuh, seperti risalah filosofis yang bisa ditelusuri tahap demi tahap. Di dalamnya, ia meneliti asal-usul konsep moral, terutama bagaimana gagasan tentang baik, jahat, dan rasa bersalah terbentuk dalam sejarah manusia. Nietzsche menyelami cara berpikir kaum asketis, yaitu orang-orang yang menolak dunia dan kesenangan, untuk memahami akar psikologis moralitas Barat. Karya ini bukan hanya tentang etika, tapi juga tentang jiwa manusia yang terperangkap oleh nilai-nilai yang ia ciptakan sendiri. 1. Kita tak mengenal diri kita sendiri. Nietzsche membuka bukunya dengan pernyataan mengejutkan. Kita tidak dikenal oleh diri kita sendiri. Artinya, manusia modern yang merasa tahu segalanya justru tidak mengenal siapa dirinya. Kita sibuk mencari pengetahuan, sibuk meneliti dunia, namun lupa untuk meneliti diri sendiri. Ia berkata, kita seperti lebah yang bekerja keras mengumpulkan madu bagi sarangnya, namun sarang itu adalah sarang pengetahuan, bukan rumah jiwa. Kita hanya peduli pada apa yang bisa kita pahami dan kumpulkan, bukan pada siapa diri kita sebenarnya. Dan ketika waktu berlalu, kita baru tersadar, hidup telah berdentang 12 kali, seperti jam siang hari, dan kita hanya bisa bertanya, apa yang sebenarnya baru saja terjadi? Siapa aku selama ini? Nietzsche menyindir manusia modern yang pintar, namun kehilangan arah. Kita menjadi makhluk asing bagi diri sendiri. Ia menyimpulkan dengan kalimat tajam, setiap orang adalah yang terjauh dari dirinya sendiri. Bagian ini menggambarkan alienasi manusia terhadap dirinya. Nietzsche ingin menunjukkan bahwa manusia yang sibuk mencari pengetahuan objektif justru kehilangan makna subjektif. Ia menyerang paradigma modern yang terlalu rasional dan mengabaikan pencarian makna diri. 2. Awal penelusuran moralitas. Nietzsche kemudian menceritakan bagaimana ia mulai menelusuri asal-usul nilai-nilai moral. Ide-idenya pertama kali muncul dalam buku Manusia, Terlalu Manusiawi yang ia tulis pada tahun 1876 sampai tahun 1877 di kota Sorrento, Italia. Namun, benih pemikirannya sudah muncul jauh lebih awal. Ia merasa bahwa pemikiran yang sejati tidak pernah datang secara terpisah. Filsafat, baginya, adalah seperti pohon. Akar, batang, cabang, dan buahnya terhubung oleh satu sumber kehidupan yang sama. Maka seorang filsuf sejati tidak boleh terputus dari akar gagasannya. Ia harus jujur terhadap kontinuitas pikirannya, baik ketika ia menegaskan sesuatu maupun ketika ia menolaknya. Setiap ya dan tidaknya muncul dari sumber yang sama. Di sini Nietzsche menjelaskan bahwa seluruh pemikirannya adalah satu kesatuan. Ia menolak cara berpikir terpecah atau parsial. Bagi dia, seorang filsuf bukan sekadar pengamat ide, tapi pohon yang menumbuhkan nilai-nilainya dari satu akar kehidupan yang sama, kehendak untuk mengetahui. 3. Pertanyaan lama tentang baik dan jahat. Nietzsche mengaku bahwa sejak usia 13 tahun, ia sudah dihantui pertanyaan. Dari mana datangnya konsep tentang kebaikan dan kejahatan? Pada masa kecilnya, ia sempat mencoba menjawab dengan cara religius. Ia menulis esai yang menyalahkan Tuhan sebagai pencipta kejahatan. Namun seiring waktu, ia menyadari bahwa jawaban itu hanya bentuk dari prasangka teologis. Setelah belajar sejarah dan filologi, Nietzsche mulai memisahkan antara moralitas dan agama. Ia mulai bertanya secara lebih manusiawi.
Dalam kondisi seperti apa manusia menciptakan penilaian tentang baik dan jahat? Apakah nilai-nilai itu benar-benar membantu kehidupan atau justru merusaknya? Inilah titik balik pemikiran Nietzsche. Ia berhenti mencari penyebab moralitas di surga dan mulai mencarinya di bumi pada sejarah manusia sendiri. Moralitas bukanlah hukum ilahi, melainkan produk evolusi sosial dan psikologis manusia. Pertanyaan ini menjadi inti seluruh karya genealogi moral. 4. Pertemuannya dengan Dr. Paul Rey. Inspirasi langsung menulis genealogi moral datang setelah Nietzsche membaca buku The Origin of Moral Emotions karya Dr. Paul Rey, seorang filsuf Jerman yang terpengaruh pemikiran Inggris. Rey mencoba menjelaskan moralitas secara ilmiah dan rasional, seperti hasil dari kebiasaan sosial dan perasaan simpati. Nietzsche mengagumi kejernihan buku itu, tapi juga menolaknya secara total. Baginya, Rey terlalu dingin, terlalu percaya bahwa moralitas lahir dari simpati dan keinginan untuk hidup damai. Nietzsche curiga bahwa di balik simpati itu justru tersembunyi naluri kelemahan dan kepasrahan. Nietzsche tidak sekadar berbeda pendapat, ia menolak seluruh fondasi filsafat moral Inggris yang melihat kebaikan sebagai sesuatu yang alami dan lembut. Ia percaya bahwa moralitas seperti itu justru lahir dari kebencian tersembunyi terhadap kekuatan dan kehidupan itu sendiri. 5. Nilai dari moralitas itu sendiri. Nietzsche mengatakan bahwa persoalan yang lebih penting dari asal-usul moralitas adalah nilai moralitas itu sendiri. Apakah moralitas itu membawa kehidupan ke arah yang lebih kuat, atau justru membuatnya lemah? Ia menyinggung gurunya, Arthur Schopenhauer, yang menganggap belas kasihan dan pengorbanan diri sebagai puncak moralitas. Nietzsche menolak pandangan itu. Ia merasa bahwa di balik moralitas belas kasihan ada godaan menuju ketiadaan, dorongan halus untuk menolak kehidupan. Baginya, moralitas semacam itu adalah penyakit Eropa modern. Masyarakat yang terlalu menyanjung rasa kasihan, katanya, sedang menuju bentuk baru dari nihilisme, semacam Buddhisme Eropa, yang menyerah pada penderitaan. Nietzsche tidak anti kasih sayang, tapi ia menolak moralitas yang menjadikan penderitaan sebagai kebajikan. Ia ingin manusia kembali merayakan kekuatan, keberanian, dan afirmasi terhadap hidup, bukan terus-menerus meratapi kelemahan. Inilah awal dari gagasan besar Nietzsche tentang moralitas tuan dan moralitas budak. 6. Kritik terhadap moralitas kasihan. Menurut Nietzsche, terlalu banyak belas kasihan justru mematikan semangat kehidupan. Ia melihat para filsuf modern telah menjadikan rasa kasihan sebagai nilai tertinggi, padahal para pemikir besar masa lalu, Plato, Spinoza, La Rochefoucauld, dan Kant, justru memandang rendah rasa kasihan. Kasihan yang berlebihan, katanya, bukan tanda kekuatan, melainkan tanda kelelahan. Moralitas seperti ini melahirkan manusia yang tidak lagi berani menjadi dirinya sendiri, manusia yang hanya ingin aman, patuh, dan lembut. Bagian ini menjadi kritik sosial. Nietzsche menilai bahwa Eropa modern, dengan nilai-nilai Kristen dan kemanusiaannya, telah kehilangan daya juang. Ia menuduh bahwa di balik moralitas modern ada kehendak untuk melemahkan, bukan menguatkan. 7. Kita butuh kritik terhadap nilai-nilai moral. Nietzsche kemudian menegaskan, kita membutuhkan kritik terhadap nilai-nilai moral. Selama ribuan tahun, manusia menerima begitu saja bahwa orang baik lebih tinggi nilainya dari orang jahat. Namun bagaimana jika kenyataannya terbalik? Bagaimana jika orang yang disebut baik justru merupakan tanda kemunduran kehidupan, sedangkan yang disebut jahat justru membawa kekuatan dan vitalitas baru? Nietzsche menggugat, apakah moralitas yang selama ini kita agungkan justru menjadi bahaya terbesar bagi umat manusia? Di sini muncul inti revolusioner Nietzsche. Ia ingin membalik seluruh moralitas Barat, bukan untuk memuja kejahatan, tetapi untuk mengembalikan nilai kehidupan yang nyata, kekuatan, keberanian, dan penciptaan. Baginya, moralitas lama telah menjadi penjara bagi jiwa manusia. 8. Tentang membaca dan merenung. Di akhir kata pengantar, Nietzsche mengingatkan pembacanya. Tulisannya bukan untuk dibaca sekali lalu selesai. Karya seperti Zarathustra atau genealogi moral hanya bisa dimengerti oleh mereka yang bersedia merenung perlahan. Ia berkata dengan gaya khasnya,
Untuk memahami tulisanku, seseorang harus menjadi seperti sapi, bukan manusia modern, karena hanya sapi yang tahu cara merenung. Ungkapan ini tentu metaforis. Nietzsche menekankan bahwa pemahaman sejati butuh perenungan, kesabaran, dan kesediaan untuk benar-benar mengunyah ide-ide sulit, bukan sekadar membaca cepat seperti berita. Ia menulis kata penutup ini di Sils Maria, Swiss, pada Juli tahun 1887. Kesimpulan, bagian kata pengantar genealogi moral ini bukan sekadar pembuka buku. Ia adalah semacam peta jiwa Nietzsche, sebuah pengakuan pribadi, penjelasan sejarah pemikirannya, dan sekaligus peringatan bahwa yang akan ia lakukan bukan sekadar menulis teori moral, melainkan membongkar akar nilai-nilai yang selama ini menjadi fondasi peradaban Barat. Nietzsche tidak meminta kita menolak moral, tapi berani menanyai moral itu sendiri. Ia ingin kita bertanya, apakah nilai-nilai yang kita junjung benar-benar membuat kita hidup, atau justru membuat kita mati perlahan?